Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan kita sudah ada di bulan Desember, sudah 6 hari. Ya, kita masuk dalam bulan Desember. Di bulan Desember kita diingatkan akan Yesus Kristus yang lahir. Dan dia adalah Immanuel, God with us, atau Allah menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Makanya penting sekali kita harus mengerti bahwa Allah selalu ada bersama kami. Di mana kita berada, ya, Tuhan selalu ada bersama kita. Itu harus kita ingat terus-menerus. Dan tidak ada hal yang sembunyi bagi Dia. Dia kenal kita lebih daripada kita kenal diri kita sendiri. Untuk itu, pada waktu saya sedang berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan melalui renungan dalam bahasa Indonesia? Apa yang Engkau mau kita pelajari lebih dalam? Dan tiba-tiba saya ingat akan Mazmur 23. Karena ada banyak hal yang kita bisa dapat pelajari dari Mazmur 23. Saya tahu bahwa Mazmur 23 yang ditulis oleh Daud adalah Mazmur yang bagaimana ya? Adalah Mazmur yang singkat. Singkat, cuma 6 ayat. Tetapi ada satu makna yang begitu dalam. Dari ayat yang pertama, kita sudah dapat mempelajari begitu banyak hal. Makanya saya tidak tahu berapa lama kita akan masuk dalam pelajaran ini. Tapi saya benar-benar ingin kita mempelajari sampai tuntas. Supaya kita benar-benar mengerti makna yang ada di dalam Mazmur 23. Dan lebih dahulu mari kita baca Mazmur 23. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, kandamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, sungguh luar biasa Mazmur ini. Dan saya rasa ini waktunya untuk kita benar-benar menyelidiki. Ya, menyelidiki, mempelajari, memperdalami. Supaya benar-benar kita bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saya mau tanya, benar dia gembalamu? Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh seorang gembala. Ya, sungguh luar biasa. Seperti saya sudah katakan, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud yang sangat dikenal sebagai gembala, raja, dan juga sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, ini Anda dapat menemukan di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Siapa yang lebih baik berbicara tentang Tuhan sebagai gembala daripada seorang gembala sendiri? Ingat, Daud adalah seorang gembala. Dia mengembalakan 2-3 domba, walaupun sedikit.
Tetapi dia mengerti karena dia menjadi seperti gembala. Nah, dalam ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud memulai dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dalam bahasa Ibrani, kata Tuhan adalah Jehovah. Jehovah artinya yang sudah ada. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Exodus 3, di mana Tuhan memperkenalkan kepada Musa sebagai akulah adalah aku. Jadi dengan kata lain bahwa Jehovah yang ada adalah gembalanya. Kenapa? Karena Daud benar-benar menyerahkan hidupnya. Ya, dia menyerahkan hidupnya di dalam tangan daripada Jehovah, daripada Tuhan. Daud memang tidak sempurna. Bahkan dia jatuh dalam dosa dengan Batseba. Ya. Dan dosa itu ditutupi dengan pembunuhan, di mana Uria, suaminya daripada Batseba, mati. Hanya karena, ya seperti kita juga begitu. Dosa ditutupin dengan dosa, ditutupin dengan dosa, ditutupin dengan dosa. Daripada kita mengaku, kita menutupi. Sedih sekali. Tetapi kita belajar bahwa Daud benar-benar memiliki takut akan Allah. Pada saat dia dikonfrontasi oleh Nathan, hamba Tuhan, yang memperkatakan apa yang terjadi. Dan akhirnya Daud sadar bahwa Nathan bicara tentang dia. Ya, Daud tidak menutupi dosa lagi. Daud mengaku semuanya di hadapan Tuhan. Anda dapat baca di dalam Mazmur pasal 51. Kalau Anda baca itu sungguh luar biasa. Pengakuan daripada Daud, minta ampun sama Tuhan. Ya, membahas tentang kesalahan-kesalahannya, minta Tuhan memperbarui dia, minta Tuhan mengampuni dia, minta Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru, supaya dia benar-benar dapat kembali berjalan dengan Tuhan. Inilah buktinya bahwa Tuhan itu benar-benar menjadi gembalanya daripada Daud. Di mana Tuhan benar-benar dikasih kesempatan untuk memimpin Daud, untuk membawa Daud ke air yang tenang, untuk membawa dia kepada rumput hijau, untuk benar-benar membawa kepada apa yang Tuhan miliki baginya. Ada pertanyaan yang saya mau lemparkan kepada Anda atau saudara pada hari ini. Apakah Tuhan benar-benar menjadi gembalamu? Apakah saudara sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhannya? Apakah dia benar-benar menjadi Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita? Atas seluruh aspek kehidupan saudara? Atas seluruh kehidupan saya? Seberapa jauh kita benar-benar izinkan Tuhan, Bapa di surga, melalui Yesus Kristus, memimpin seluruh aspek kehidupan kita. Ini sesuatu yang sangat amat penting. Dan penting sekali untuk kita merenungkan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita benar-benar menguji hati kita. Apakah Tuhan benar-benar Tuhan? Atau dia cuma menjadi ban serep? Kalau lagi bannya bocor baru dipanggil. Atau dia benar-benar menjadi pengemudi daripada kendaraan Anda. Di mana Tuhan membawa Anda kemana-mana. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Kami memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau bahwa hari ini kami mulai kembali merenungkan tentang satu mazmur yang begitu mulia, yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang memiliki makna yang begitu dalam Tuhan. Memang kami tahu selama kami menghadapi firman Tuhan dengan pikiran manusia, kita tidak akan dapat mengerti maknanya. Untuk itu Bapa, hamba berdoa mulai hari ini, supaya umat-Mu tidak pakai pikiran akal budi, pikiran jasmani, pikiran kedagingan, tapi benar-benar menyerahkan pikiran ke dalam pimpinan roh. Tuhan, biar kami berjalan di dalam Roh Kudus yang diam di dalam kami. Dan supaya Roh Kudus akan mengajarkan kepada kami. Supaya kami dapat bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya sungguh mau ajak Anda untuk menonton firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu kemarin tanggal 5 Desember berjudul Examine Yourself. Ujilah dirimu. Karena dari situlah Anda dapat mengerti kenapa seringkali kita nggak bisa tahan mengerti firman Tuhan. Kenapa seringkali firman Tuhan tidak masuk di dalam akal kita. Dan kita dapat menguji diri kita, apakah Roh Kudus benar-benar diam di dalam diri kita. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, luar biasa, Anda diberkati. Anda menerima kuasa daripada Allah. Sekali lagi, ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai ketemu besok, ya, di Sabda bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati.